Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Rahmat. Hari ini saya bersama Bapak Kades Kepokidul, Bapak Samudi. Seperti yang kita tahu, Bapak Samudi ini termasuk salah satu kepala desa yang cukup berani mengkritisi lah gitu ya, mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Selamat sore Bapak Samudi. Selamat sore Mas Bima Rahmat. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, berkas, waras, isih ono beras, utang yo wis mulai lunas dan alhamdulillah manoke juga rada akas ya. Alhamdulillah. Gini Pak, sore hari ini saya senang sekali bisa ngobrol dengan jenengan. Saya ingin tanya Pak terkait dengan Pak Samudi yang bisa dikatakan cukup berani lah mengkritisi kebijakan pemerintah Bojonegoro. Yang mendasarinya apa Pak? Yang mendasari Oke, gini Mas Bima ya, sebenarnya kalau dikatakan cukup berani atau tidak itu kan parameternya juga harus jelas. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Mungkin selama ini saya sebagai kades nampak sedikit berbeda dengan kades-kades yang lain, karena memang berangkatnya saya tentu tidak sama dengan kades-kades yang lain. Misalnya begini, tidak semua kades bisa merasakan apa yang saya alami. Saya pernah menjadi ketua BPD dua periode. Ya, waktu itu BPD masih pilihan langsung setiap KK, bukan perwakilan. Jadi Badan Permusyawaratan Rakyat dan Badan Perwakilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Saya mengalami menjadi ketua BPD 2 periode. Untuk kemudian saya lupa tahunnya, saya juga pernah menjadi PJ kepala desa. Kemudian setelah itu saya menjadi kepala desa PAW antar waktu. Dan baru alhamdulillah kemarin saya juga menjadi kepala desa yang sebenarnya. Kemarin baru tahun 2019 atau 2020 kemarin itu. Pernah menjabat di partai juga ya? Kalau di partai saya sudah sangat lama itu Pak. Jadi sekitar tahun 9 sekian itu saya memang pernah menjadi wakil ketua pengurus Dewan Pimpinan Cabang salah satu partai di Bojonegoro. Jadi 2 periode saya. Mungkin dengan pengalaman itu ya? Bisa juga demikian. Jadi karena memang berangkatnya yang mungkin tidak lazim untuk semua kades seperti itu. Jadi mungkin menjadi nampak berbeda. Sebenarnya bukan masalah frontal atau tidak, tapi nampak berbeda. Nampak gitu. berbeda. Iya. Gitu. Berbeda frontalnya. Gitu. Oh, enggak. Itu masalah pendapat Mas. Kalau masalah itu dikatakan frontal, kontroversi itu masalah pendapat sebenarnya. Enggak. Akhir-akhir ini mengkritisi terkait dengan kebijakan BKD ya? Menurut jenengan gimana BKD? BKD itu kan saya ingat betul BKD itu sebenarnya berawal dari tahun 2019. Jadi itu ketika zaman Pak Bupatinya masih Pak Yoto kalau Pak Yoto. Ya BKD itu beliau waktu itu membuat perbub memang terkait BKD yang tujuannya memang BKD ini diharapkan untuk pembangunan di tingkat desa agar cepat berkembang dan merata. Karena seperti kita tahu, baik negara ataupun kabupaten itu kuncinya di desa, Mas. Jadi kalau saya ibaratkan kabupaten ini sesuatu rumah atau apapun ya namanya. Kalau desa ini lilin-lilin. Kalau lilin-lilin ini semua menyala, tentu kabupaten ini juga menjadi terang benderang. Jadi jangan berkata Bojonegoro maju kalau desa-desanya belum maju. Jadi desa ini lilin-lilin kecil ini. Kalau ada yang mengatakan kabupaten ini maju, tentu yang dimaksud maju bukan hanya kabupaten di kotanya, tapi di desanya juga dengan sendirinya. Karena terang benderangnya suatu kabupaten itu dilihat dari desa-desanya. Dari 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, menurut jenengan yang belum ada kemajuan secara signifikan itu ada berapa persen? Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menilai desa ini maju atau bukan ya. Tapi kalau saya, karena saya kepala desa, tentu saya mengamati, apalagi saya seorang ketua Papdesi, perkumpulan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro ini. Jadi ada beberapa kebijakan yang diambil Pemkab itu bertujuan baik, termasuk BKD salah satunya. Ya. Diharapkan dengan munculnya BKD ini usulan-usulan dari bawah disampaikan ke Pemkab melalui Musrenbang dan lain sebagainya, Musrencam, kemudian di kabupaten diputuskan.
desa ini ternyata membutuhkan A, desa ini membutuhkan B, desa ini membutuhkan C. Ini harapannya seperti itu. Tapi seperti kita lihat sekarang bahwa BKD ini bukan bottom up tapi top down. Meskipun bahasanya bottom up, tapi bisa kita lihat ini seragam. Tahun ini misalnya jalan semua, ada yang di rigid beton, ada yang di aspal. Ya sah-sah saja saya memang, karena diseragamkan, karena memang disesuaikan dengan program dari Pemkab. Oke. Ini menjadi persoalan ketika menurut saya dalam pengambilan kebijakan ini kriteria desa-desa mana yang perlu didulukan, ini yang menjadi tidak jelas, sehingga nuansa politis di sini sangat dominan. Dari jenengan kepala desa Kepo Kidul ya, seberapa butuh desa Kepo Kidul itu, seberapa butuh BKD di desa Kepo Kidul? Kalau bicara soal itu tentu kok saya kesannya tidak etis, Bang. Karena semua desa sebenarnya butuh BKD, Mas. Semua desa butuh BKD. Tapi seperti yang kita lihat dari sekarang saja 2021, kalau kita mau jujur, Pak, kalau seperti yang dikatakan oleh beliaunya Ibu Bupati itu benar, bahwa akan ada pemerataan di desa dalam pembangunan, tentunya seharusnya 2020-2021 sudah selesai. Kenapa? Di Bojonegoro itu ada 419 desa. Kalau tahun 2019 saja dicicil 250 desa, di tahun 2020 250 desa, tentunya seharusnya sudah clear. Berarti ada yang double ya? Banyak, bukan ada. Ini yang saya katakan pemerataan ini tidak ada, bahwa kalau apa yang dikatakan beliaunya akan ada pembangunan merata di Bojonegoro, saya katakan itu isapan jempol. Itu hanya retorika. Itu nggak benar. Dari mana beliau mengukur? Ukurannya apa? Apa boleh dikatakan kalau BKD itu terlalu dipaksakan atau gimana? Untuk yang tahun 2021 iya. Tahun 2021 iya. Seperti kita tahu awalnya sekali BKD itu sempat dipending. Tahun 2021 kemarin. Sempat dipending karena secara regulasi masih simpang siur, dan waktu itu pun saya sudah pernah mengkritisi ini terlalu dipaksakan. Dan kemudian seperti kita lihat mestinya di Perbup sebelumnya itu disebutkan bahwa BKD itu seharusnya dicairkan paling lambat bulan Juli. Tapi karena Pemkab tidak bisa mencairkan bulan Juli, kemudian dibuatkan Perbup baru. Sebenarnya itu mengakali Perbup yang lama yang sebenarnya tidak bisa direalisasikan, sehingga kemudian munculnya Perbup baru ini. BKD dicairkan pada tahun di bulan 2012, di menjelang akhir tahun 2021. Bayangkan, Mas, di bulan 12 yang usia tahun tinggal 1 bulan, sebuah desa mendapatkan anggaran 1 M. Apakah mungkin bisa merealisasikan? Saya katakan ini tukang sulap yang bisa, ini Bandung Bondowoso yang bisa. Terus terkait dengan pengawasan sendiri gimana, Pak? Menurut jenengan? Pengawasan terkait dana-dana dari Pemkab, gini Mas ya, saya tak ngomong. Sebenarnya pemerintahan itu kan ada 3, ada 3 pilar di sini. Eksekutif dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, ada legislatif, ini DPRD, ada yudikatif, bagian hukum. Nah, seharusnya kontrol ini dilakukan oleh legislatif, karena beliau juga ikut menyetujui ini legislatif ini, ya. Tapi fakta yang kita lihat ini sangat minim sekarang. Saya sendiri heran kenapa DPRD akhir-akhir ini cenderung diam. Saya bukan asal ngomong, kita seperti kita tahu saja kemarin ADD 12,5% itu adalah produk Perbup sejak kepemimpinan Kang Yoto, 12,5%. Tapi sejak beliaunya Ibu Bupati ini menjabat sebagai Bupati, itu belum dan tidak direalisasikan 12,5%. Seharusnya dalam hal ini DPRD keberatan ketika itu, menyampaikan, loh ini kenapa tidak dilaksanakan sesuai dengan Perda Perbup. Tapi kita tahu semuanya dia. Baru belakangan kemarin karena kepala desa berteriak, sehingga itu direalisasikan di 2021 akhir. Di perubahan kita mendapat 12,5%. Pertanyaannya, kemana selama ini? 3 tahun ini kemana?
Berarti yang 3 tahun yang belum sampai 12,5% itu bisa dikatakan hutang gitu ya? Iya, kalau ya seharusnya bukan hanya sekedar hutang, nggak hutang. Kalau DPRD berani, kenapa Pemkab tidak melaksanakan kewajiban? Seperti yang saya katakan, Perda Perbub itu produk hukum, Mas. Kalau seorang eksekutif tidak melaksanakan produk hukum yang dibuatnya, mestinya DPR berteriak. Kenapa? Apakah tidak ada anggaran? Karena ada bencana luar biasa? Atau ada sesuatu yang lain? Ini kan saya jadi heran. Ini Pemkab tidak melaksanakan Perda Perbub, tapi DPR-nya tenang-tenang saja. Nah, terus fungsi kontrol di mana? Terus semestinya gimana, Pak? Ya seharusnya sejak awal menyampaikan. Ini Pemkab kenapa kok tidak merealisasikan, apa tidak ada anggaran? Seharusnya itu disampaikan sejak lama. Gitu. Ya tapi ya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak kurang mendengar suara-suara DPRD akhir-akhir ini. Jadi kepekaan sosial daripada anggota DPR menurut saya menurun drastis. Nah, seharusnya DPR menurut jenengan harus bagaimana, Pak? Gini Mas ya, apa yang dilaksanakan dalam APBD tentu sudah dapat persetujuan DPR. Artinya DPR sebagai lembaga kontrol, sebagai kontrol ini seharusnya itu juga melakukan semacam sidak. Apakah sesuatu yang sudah disepakati bersama dalam APBD itu sudah dilaksanakan dengan benar? Nah, ini seharusnya DPR melakukan itu. Dan alhamdulillah, saya tadi baru saja membaca berita bahwa Komisi B akan melakukan sidak terkait BKD. Idealnya sebenarnya Komisi D, Mas. Karena Komisi B itu anggaran ya? Anggaran. Jadi Komisi D inilah yang seharusnya turun ke bawah, apakah ini sudah layak atau bagaimana dan sebagainya, itu Komisi D. Dampak kalau Komisi DPRD lah, DPRD itu kurang kontrol terkait dengan anggaran, dengan pembangunan, itu gimana, Pak? Pemerintahan itu ada tiga pilar. Lembaga kontrol ini kalau tidak berjalan, eksekutif akan semaunya. Karena apa? Ya akan menjadi liar karena nggak ada yang mengingatkan. Fungsi kontrol ini sudah nggak jalan. Atau seandainya jalan pun lebih ke arah yang nyuwun saya lip service menurut saya. Jadi ketoke ngomong, Mas, kan gitu, ketoke ngomong. Kita tahu, Mas, ini bukan hanya tentang desa yang lagi rame, juga pasar bagaimana. Ya kita tahu DPR seolah-olah bla bla, tapi saya yakin ini nggak akan ada apa-apa, setuju saja nanti. Jadi saya bukan a priori atau negatif thinking, enggak. Dari hal-hal yang sudah kemarin-kemarin itu kita kok tidak melihat suara DPR ini lantang. Ya saya berharap ke belakang ini, karena ini juga akan menjelang pemilu, harapan saya tolonglah DPR agak sedikit peka. Apa itu, kalau nanti kontrol ini jalan kan orang juga akan antusias untuk memilih anggota legislatif ke depan. Termasuk yang lebih penting lagi kontrol dari publik juga. Publik sebenarnya kalau masalah kontrol itu kan siapapun pembayar pajak itu boleh mengontrol, ya kan punya hak. Apalagi kita dilindungi oleh namanya informasi publik. Ya, kita seharusnya boleh itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ada warga biasa punya keberanian melaporkan? Jangankan seorang warga, seorang kepala desa saja. Pernah saya membaca ini, ya nyuwun saya di luar konteks, pernah saya membaca seorang kepala desa dalam satu grup menyatakan, itu jembatannya kok roboh, kenapa? Oleh dijawab oleh kepala desa, karena jembatannya tidak kuat, Bu. Kemudian beliaunya menjawab, keminter. Nah, dari situ saja orang nggak akan berani kontrol, Mas. Bagaimana orang bisa mengingatkan seorang kepala desa bicara sedikit saja sudah dikatakan keminter? Lantas siapa yang berani mengingatkan? Nah, seharusnya gimana, Pak? Ya nyuwun sewu, sebenarnya saya tidak untuk mengkritisi beliaunya Bupati secara pribadi sih, sebenarnya enggak. Tapi saya sedang menggambarkan inilah Bojonegoro saat ini. Ini terus terang Mas, saja ini, kalau saya katakan ini lucu ya lucu, saya katakan tidak ya tidak. Seperti yang saya katakan, dan jenengan mestinya tahu, kepala desa itu jabatan politis. Saya, Mas, ini dipilih warga saya. Bupati juga dipilih oleh warga Bojonegoro.
Ini sama-sama jabatan politis. Sebenarnya tidak ada atasan bawahan di sini, Mas. Saya bukan jabatan karir. Kades itu jabatan politis. Saya dipilih, beliau juga dipilih. Cuma ladangnya beda, Mas. Karena Kades punya otonomi Wilayah sendiri. Iya, Punya bupati otonomi juga sendiri. wilayah. Cuma bahwa secara administrasi iya, Kades bawahan bupati, tapi secara kewenangan tidak. Bukan bawahan Oh, bupati. bukan. Ini bukan hierarki semacam Kapolres dengan Kapolsek. Enggak, bukan semacam itu. Ini sama-sama jabatan politis, punya wilayah sendiri-sendiri. Meskipun secara administrasi iya, kewenangan kita dibatasi, kewenangan beliau juga dibatasi oleh kewenangan provinsi dan seperti begitu seterusnya. Jadi menurut saya Kades ini kan pertanggungjawabannya juga kepada kesini toh Mas, kepada warganya toh Mas. Jadi ya mbok tolonglah ya bersikap sebagaimana layaknya seorang Kades saja lah, jangan berlebihan. Saya enjoy lah, saya sejuk ae, ora usah kate mimpin ambek wedi dan ambek. Kita orang merdeka Mas, kita ini orang merdeka. Karena Kades dipilih masyarakat, Betul. masyarakat desa gitu ya. Iya, itu mestinya kan kita ini orang-orang merdeka Mas. Seperti yang pernah saya katakan, Kades itu adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Lah mbok diajenilah itu, gitu loh Mas. Ya. Nah, untuk BKD Pak, seperti apa hak desa itu untuk mendapatkan BKD itu seperti apa? Terusnya kriteria untuk mendapatkan BKD itu seperti apa? Sebenarnya di Perbup itu juga sudah ada Mas, kriteria-kriteria itu ya. Cuma persoalannya aturan itu dibuat kan tidak untuk dipergunakan. Misalnya gini Mas ya. Saya lebih ke statement beliaunya saya Ibu Bupati bahwa pembangunan merata di tingkat desa dan lain sebagainya. Saya kasih contoh kecil saja Mas ya. BKD itu sejak tahun 2019 ada. Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa kalau Pemkab ini serius 2 tahun saja selesai. Karena tahun 2019 250 desa, tahun 2020 250 desa. Pasti sudah merata ya. Sudah merata karena kita hanya 419 desa. Tapi fakta sampai sekarang desa saya Kebo Kidul ini mulai tahun 2019 sampai 2021 belum pernah mendapat BKD sama sekali terkait bangunan. Oke. Untuk tahun 2022? 2022 saya memang belum diputuskan, tapi sering kabar angin saya juga mendengar desa saya nggak dapat. Desa saya nggak dapat. Artinya apa? Dari ini jelas kriteria itu tidak digunakan, berdasarkan kebutuhan desa. Enggak, yang saya tanyakan itu kriterianya itu seperti apa, Pak? Tentu Pak, kalau di kriteria misalnya desa itu tahun ini desa itu yang dibutuhkan apa? Infrastruktur apa yang dibutuhkan? Seharusnya seperti itu. Jalan, jembatan. Ya jalan, jembatan, bla 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 bla. Terus kemudian mengusulkan dan sebagainya. Tapi kan prakteknya tidak seperti itu. SK muncul, proposal dibuat. Desa saya Pak, perangkat saya capek Pak membuat. Sekarang pun malu sudah. Kenapa? Begitu membuat proposal disurvei ya nggak jadi lagi. Jalan yang buruk itu yang katanya kemarin lenyer itu disurvei aja udah lebih dari 3 kali. Kalau beliau konsisten dengan ucapannya bahwa pembangunan merata, ini sudah selesai. Yang lebih unik lagi Mas, ini yang lebih unik. Belakangan ini saya mendengar anggota DPR RI turun ke desa-desa menemui kades-kades menawarkan, menjanjikan BKD. Ini kan kontradiksi. Dari mana seorang anggota DPR RI menawarkan BKD yang notabene ini anggaran dari Pemkab? Ini duit dari mana? Ini bukan duit dari pusat, Mas. Mungkin saya salah tangkap. DPR RI datang ke Kades, Ke desa-desa. ke desa-desa Bojonegoro ya? Iya. Itu menawarkan BKD. Menjanjikan BKD bahwa desamu dapat bla bla bla. Itu anggarannya dari mana? Loh, BKD-nya itu kan jelas dari anggaran Pemkab, Mas. Lalu ini untuk apa DPR RI ke sini? Kemudian bicara seperti ini kan ini yang saya maksud bahwa BKD ini cenderung politis gitu loh. Ini politis Mas. Kalau seandainya iya BKD ini memang berdasarkan kebutuhan, saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh Mas. Nanti bisa googling jenengan. Nanti bisa googling. Desa Bodol, Ngambon 2019 balai desanya roboh. Nanti tolong dicek itu di. Oh iya. Di Desa Bodol ada ya. Iya. Itu beliaunya Ibu Bupati turun langsung ke lokasi meninjau ketika roboh. Ya. Tapi faktanya apa setelah ditinjau sampai sekarang roboh pun ya tetap roboh, nggak ada bangunan BKD untuk balai desa atau apapun, nggak ada. Ya inilah yang saya katakan politis dan nyun sewu Pak, nyun sewu sekali lagi, dominan pencitraannya daripada realisasinya. Jadi
Saya hampir sebenarnya agak males Mas bicara BKD, karena kalau bicara BKD sebenarnya bicara aturan, kalau bicara aturan juga ini sudah jauh dari itu. Jadi ya seperti nah, kalau sekarang misalnya ini Pak Gundul kok berteriak-teriak terkait BKD. Nah iya Mas, saya ini kades Mas. Saya juga bertanggung jawab dengan warga saya. Saya ini dipilih oleh warga saya. Kalau warga saya juga pembayar taat, pembayar pajak yang baik. Perlu menjadi catatan, desa saya ke Kidul, pajak bumi dan bangunnya 105 juta per tahun. Itu masuk 5 besar sekecamatan Kedung Adem. 5 besar. Itu termasuk salah satu kriteria untuk mendapatkan BKD ya? Tidak. Artinya apa? Warga saya juga membayar pajak yang taat, Mas. Oh. Wajar kalau mereka juga mestinya mendapat perlakuan yang sama. Jangan kemudian nyuwun sewu, mungkin ini ya. Mungkin karena saya tidak punya rambut, atau karena saya agak nyentrik, atau saya mungkin karena nggak mau diajak ikut arisan kades-kades, kemudian desa saya nggak dapat BKD. Loh, ini kan subjektif Mas, itu subjektif, ya objektif lah. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya objektif Mas, bukan subjektif, nganggo cocok gak cocok dan lain sebagainya. Kalau misalnya apa sih korelasinya antara kades ikut arisan sama nggak arisan, misalnya kan ya nggak ada toh Mas. Masa itu terus dikaitkan dengan BKD? Ya jauh lah Mas. Ini yo mbok aja gawe guyon lah. Ini pemerintahan Mas, ini bukan yang seperti saya katakan tadi, ini hal-hal dikaitkan dengan yang sifatnya subjektif ya. Terkait dengan secara tidak langsung, kades itu kan secara administratif bawahan bupati. Secara administratif. Iya betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa jenengan itu terkesan lantang gitu Pak, lantang mengkritisi kebijakan pemerintah? Cukup nih Dok? Ya, cuma itu. Ngeten Mas ya. Pertama, kritis itu tidak dosa, artinya nggak ada larangan untuk itu. Sebagai warga muslim tentu, sebagai seorang muslim saya tentu ingat, kalau ada kezaliman, hentikan dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, hentikan dengan lidahmu. Kalau masih tidak mampu, hentikan dengan hatimu, tapi itu selama-lamanya iman. Itu kalau kita bicara dengan konsep agama. Kalau misalnya saya konsep kejawen, seseorang, saya lahir di Bojonegoro Mas. Saya lahir di Bojonegoro, tentu saya kudu melu handar beni, hangrung kepi mulat sarilo hang soroweni. Artinya apa? Saya merasa ikut memiliki Bojonegoro. Karena saya ikut merasa memiliki Bojonegoro, tentu saya berusaha melu hangrung kepi, menjaga Bojonegoro iki, mergo aku melok duwe Mas. Bojonegoro dudu ngene sampean tok Mas Bima. Dudu. Saya juga ikut punya. Karena saya ikut punya, saya punya tanggung jawab moral untuk melu hangrung tepi, menjaga. Ojo sampai APBD Bojonegoro yang sebesar ini digunakan untuk sesuatu yang terkesan, nyuwun sewu, saya tidak mengatakan ini ini terkesan saenake udele dhewe. Karena lost control tadi itu. Ya ini yang seharusnya kita nggak rela sebagai warga masyarakat Bojonegoro. Terlepas saya kades atau tidak kades, tentu sebagai warga Bojonegoro saya berusaha itu tadi melu handar beni, tentu saya harus melu hangrung kepi Mas. Oke. Terima kasih Pak Kades waktunya. Oke, sama-sama Mas Bia, semoga kita selamat semua sore, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah nggih, suwun-suwun. Teman-teman, demikian obrolan kita dengan Pak Kades yang lagi viral di Kabupaten Bojonegoro gitu Pak ya. Tentunya ini obrolan satu arah, kita tidak bisa mengundang kedua belah pihak untuk berdiskusi gitulah. Jadi saya berharap entah itu dari DPR atau dari Pemkab, kapan-kapan bisa kita undang untuk berdialog gitulah, agar ya demi kebaikan Bojonegoro, agar bisa seimbang gitu Pak. Oke, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.